Oke, selamat pagi anak-anak semua. Ya, kita masuk ke materi berikut dalam drainase perkotaan ya. Untuk hari ini tanggal 4 September 2020, 4 Oktober 2021. Ya, kita akan belum belajar topik mengapa perlu penanganan drainase. Ya, Ibu mereview sedikit ya. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu melakukan penanganan drainase? Karena adanya sebuah isu tentang perubahan iklim, nah, atau global warming. Dan ini bisa mempengaruhi, ketika terjadi perubahan iklim, bisa mempengaruhi pola hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Ya, pola hujannya bisa rintik-rintik, bisa sedang, bisa hujan besar terjadi dengan peluang hujannya yang terjadi bisa 50 mm, 150, 230, bahkan bisa sampai hujan yang deras 300, 320 ya. Nah, karena adanya global warming juga bisa mengakibatkan terjadinya muka air laut yang naik. Nah, karena faktor inilah sehingga mau tidak mau kondisi di permukaan bumi ini perlu melakukan adaptasi penyesuaian lingkungan. Dengan penyesuaian lingkungan ini, maka akan menolong membantu kita dalam melakukan perencanaan drainase yang berwawasan lingkungan. Ya, hal yang kedua yang merupakan isu mengapa kita perlu melakukan penanganan drainase, karena adanya pemakaian penggunaan pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, ketika melakukan berlebihan, entahkah itu masyarakat, perumahan ya, atau perkantoran, atau sebuah fasilitas umum pemerintah melakukan eksploitasi air tanah yang berlebihan bisa mengakibatkan penurunan tanah. Ini contoh yang terjadi di Jakarta ya. Nah, ketika eksploitasi air tanah ini terjadi, akan menimbulkan genangan-genangan baru di lokasi setempat atau lokasi sekitar. Nah, ketika terjadi genangan-genangan baru, membuat lokasi tersebut berpotensi terjadi genangan dan banjir. Nah, selain itu elevasi air tanah di darat bisa turun, dan yang parahnya bisa terjadi elevasi air laut ketika pasang atau naik bisa menuju ke darat karena kondisi elevasi air tanah yang rendah, lebih tinggi elevasi air laut, dan itu bisa berbahaya, terjadi waterback atau tsunami ya, atau air laut naik ke darat. Di sini pernah terjadi di daerah kota Jayapura ya, di daerah-daerah pinggiran kota sana air laut naik ke darat sehingga mengakibatkan air sumur atau sumur gali dari masyarakat yang tinggal di pinggir pantai tersebut asin. Ya, itu karena terjadi elevasi air dari laut naik ke darat. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu melakukan penanganan drainase? Karena adanya runoff yang meningkat. Pada saat sebelum terjadi pengembangan suatu lahan, kondisi lahannya banyak terjadi penghijauan ya, runoff-nya sedikit, infiltrasinya besar. Ketika terjadi pengembangan kiri dan kanan ya semua, infiltrasinya rendah dan runoff-nya semakin tinggi. Ketika runoff tinggi, ya
itulah terjadi sangat peluang terjadi banjir, genangan ya. Jadi kita perlu menyikapinya. Terus bagaimana? Jadi kita tidak perlu dong membangun. Boleh melakukan pembangunan asal diperhatikan lokasi-lokasi mana yang masih bisa diizinkan untuk melakukan pembangunan ya. Sehingga diharapkan tetap memperhatikan lokasi-lokasi daerah-daerah resapan yang tidak perlu dilakukan pembangunan di situ supaya tidak fatal akibatnya. Yang keempat, karena lingkungan yang kotor. Nah, kita tahu kalau suatu kota penduduknya padat, banyak, seringkali terjadi masyarakat di situ tidak disiplin dalam membuang sampah, tidak disiplin dalam menjaga lingkungannya sehingga bisa tetap bersih. Jadi cenderung kotor ya, dan itu bisa mengakibatkan penyakit, bisa membawa wabah untuk masyarakat yang tinggal di sekitar. Oleh karenanya perlu karena hal-hal yang tadi ya 4 hal tadi ya secara umum bisa hal ini mengakibatkan kita perlu untuk melakukan penanganan drainase dengan segera. Nah, di dalam sistem di dalam drainase perkotaan ini tercangkup di dalam gambar ini ya. Kita tahu dalam sebuah perkotaan ini tergambar perumahan-perumahan, kemudian ada saluran primer ya, kemudian ada saluran sekunder dan juga ada saluran tersier yang masuk ke masyarakat. Nah, kemudian ada juga genangan-genangan ya yang ada dekat dengan pemukiman warga masyarakat. Kemudian Anda lihat yang masuk dalam kategori sebuah sistem dalam drainase kota itu adalah dari kita memperhatikan dari sungainya ya, badan air, kemudian perkiraan untuk limpasan sungai dari badan air tersebut, kemudian area yang masuk kategori sempadan sungai, kemudian ini adalah dari gambar ini kita bisa lihat yang mana yang perlu dilakukan penanganan drainase ini, yang gambar hitam lingkaran ini ya. Ini wilayah perkotaan yang menjadi daerah studi. Nah, ini coklat ini adalah untuk pengendalian banjir ya, penanganan banjir dari lintasan sungainya. Nah, untuk komponen dalam jaringan drainase perkotaan itu kita bisa perhatikan untuk pengukuran lahan lokasi itu. Terus kemudian pengukuran penampang sungai atau badan air, kali, pengukuran pengaruh dari muka air tanah terhadap saluran drainase, kemudian perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan. Nah, ini contoh untuk pengukuran drainase ya. Ini adalah gambar yang real ya di lapangan, diambil dari Google Earth. Total panjang saluran drainase dari gedung Rektorat Universitas Cendrawasih ini sampai ke Gapura di bawah, panjangnya diukur kurang lebih 1.350 meter. Ya. Kita juga bisa melakukan pengukuran penampang, ya misalnya ini penampang salurannya di lokasi, bentuknya trapesium. Ya ini bawah dasar saluran, ini atas lebar atas saluran. Ya, yang ini adalah kemiringannya dari saluran trapesiumnya. Ini tinggi air. H itu adalah H air dari dasar saluran ke tinggi air. Ini contoh gambar manhole. Oke, berikutnya ini contoh gambar sedimen yang ditemukan pada saluran-saluran di kota yang menutup saluran tersebut sehingga airnya mengalir melimpas keluar ke jalan. Ya, ini perlu kita hindari dan kita perlu rajin aktif untuk melakukan pembersihan drainase.
di lokasi kita minimal masing-masing. Nah, ini contoh akibat dari kepadatan penduduk di suatu perkotaan ya bisa mengakibatkan sanitasi di perkotaan itu menjadi buruk, dan ini menjadi masalah yang harus ditangani bersama. Ya, baik itu MCK-nya yang tidak berfungsi, selokan yang tersumbat, kemudian pembuangan air besar yang sembarangan ke sungai, kualitas airnya yang menurun, ya. Kemudian pembuangan limbah yang liar yang tidak tertib, ya. Ini merupakan hal-hal realita yang terjadi di kota dan menjadi tantangan kita bersama untuk kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk data-data perencanaan dalam Drenase, ya kalau kita mau melakukan perencanaan, awal yang perlu kita ketahui yaitu ada data primer dan sekunder. Kita tahu untuk data primer yang biasanya dibutuhkan adalah survei, pengukuran, atau pengamatan, ataupun melakukan investigasi. Sedangkan untuk data sekunder itu bisa dari dokumen atau laporan informasi yang terdahulu. Nah, untuk jenis sumber data perencanaan, misalnya untuk survei lokasi, kita cek luas genangan, tinggi genangan, frekuensi, dan lama genangan. Ini bisa kita tanyakan informasinya langsung kepada masyarakat setempat. Misalnya kali yang kita tinjau itu kali Kamwalker, ya kita bisa tanya untuk lokasi tempat masyarakat yang tinggal di daerah situ. Atau kita tanyakan ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PUPR. Yang kedua, data jaringannya. Kita bisa investigasi sendiri sistem jaringannya seperti apa. Ya, atau bisa minta di Dinas PSDA-nya. Kemudian ada untuk peta topografi. Peta topografi ini yang kita ambil yaitu peta DAS, bisa atau peta situasi, atau peta rupa bumi. Ya. Diambil dari mana? Datanya bisa kita tanyakan ke Bapeda, ke Bakos Surtanal, ke Dinas PSDA, dan menggunakan citra satelit sendiri. Nah, yang keempat itu peta tata guna lahan. Ini didapat dari Bapeda, Dinas Tata Kota, sama Dinas Pemukiman. Ya. Untuk yang kelima, untuk master plan kota, sama dari Bapeda, dari Pemukiman, dari Dinas Tata Kota. Oke, yang keenam, data prasarana. Prasarana kota ini dinas terkait, bisa tata kota, bisa Bapeda. Untuk data hidrologi kita bisa ambil dari BMKG online atau dari PSDA. Kemudian untuk jenis tanah atau geologinya bisa melakukan pengukuran langsung di lapangan ya, atau kita mengambil data dokumen PSDA atau dari Dinas Pertambangan. Untuk data penduduk bisa dari kelurahan setempat atau dari statistik ya, Badan Pusat Statistik. Nah, yang ke-10 bisa data perekonomian dan sosial budaya. Dari mana dapatnya? Dari tokoh masyarakat setempat, dari kelurahan. Upah dan bahan, ini bisa ujung-ujungnya untuk RAB, investigasi sendiri ya, harga-harga bahan-bahan, barang-barang yang dibutuhkan, dan juga dari Dinas Pemukiman. Apalagi data kelembagaan dan data finansial. Nah, dalam analisa perencanaan ini ada analisa hidrologi, ada analisa hidrolika, dan analisa konstruksi. Untuk yang hidrologi apa yang dicek, Bu? Ini sumber air yang dibuang di drainasenya dari mana? Apakah dari air hujan atau dari domestik? Pembuangan air limbah. Nah, kemudian karakteristik badan airnya, kali saluran utamanya gimana? Karakteristik daerah layanannya gimana? Curah hujannya besarnya bagaimana? Berapa? Kemudian nanti dihitung intensitasnya berapa? Ya.
Kemudian debit yang dihasilkan berapa jika turun, kita bisa prediksi 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Yang kelima, 2, analisa hidrologika. Ini masuk kategori kita ukur kecepatan aliran, bentuk penampang, kemiringan dasar saluran, elevasi muka air, kelancaran airnya, sama tinggi cegahan. Nah, untuk analisa konstruksinya, cek bentuk dimensinya, kemudian jenis bahan, kekuatan dan kestabilannya, keberadaan konstruksi, sama murah dan mudah. Ya. Yang berikut untuk pola jaringan drainase, ya, itu ada pola siku. Seperti gambar ini, ya, pola siku untuk daerah yang topografinya sedikit lebih tinggi dari sungai atau dari kali, dari danau. Dibuang ke saluran utama, kemudian ke saluran pembuang air. Yang kedua, jaringan paralel. Ya, untuk yang paralel ada bentuk kayak bentuk ini, bentuk ikan ya, dari cabangnya sejajar dengan saluran utama, kemudian dibuang ke saluran utama, lalu buang ke danau. Atau bentuknya kayak ini, saluran cabang-cabang dikumpulkan di saluran utama, ya. Yang berikut bentuk grid iron, ya. Bentuknya paling tidak gambarnya seperti ini, ya, dan biasanya ada di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabangnya dikumpulkan dahulu, baru dibuang, ya, dikumpulkan dalam saluran pengumpul, baru kemudian dibuang. Yang keempat, yang pola jaringan alamiah, hampir mirip sama dengan siku, hanya dia bentuknya serong, ya. Pola alamiah ini lebih besar beban yang diambil, ya, daripada pola siku. Yang kelima, pola jaringan radial. Ini biasanya ada di daerah-daerah bukit, sehingga kalau air mengalir, ya, jatuh, air hujan atau air domestik, ya, dia akan mengalir ke saluran dan akan memancar, menyesuaikan dengan kondisi bukit tersebut. Dia akan, karena air kita tahu dia mengalirkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kemudian pola jaringan yang keenam, pola jaring. Drainasenya saling berhubung satu sama lain, kemudian letak salurannya dia mengikuti jaringan jalan yang ada. Nah, untuk dasar pemilihan pola jaringan, itu ada pola aliran alamiah, ya, dicek, kemudian topografinya gimana, jaringan existingnya gimana, jaringan jalan utilitasnya bagaimana, arah pengembangan kota, tata guna lahan, kemudahan untuk operasional pemeliharaan, dan finansialnya. Ya, jadi 8 hal ini mesti menjadi bahan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan pola jaringan yang mau diterapkan di lokasi. Oke, kemudian berikut lagi ini konsep drainase secara umum, ya, ada paradigma lama dan baru. Kalau yang lama, airnya buang secepat-cepatnya, buang aja secepat biar langsung ke sungai, ke kali. Nah, biaya konstruksinya bisa mahal kalau pakai cara ini. Lahannya juga dibutuhkan besar. Sedangkan kalau yang baru, airnya didesain baik di tengah ataupun di hilir, didesain dengan yang berwawasan lingkungan. Bagaimana dengan meresapkan air ke tanah, ya, ini bisa menyimpan cadangan air tanah yang banyak dan bisa dipakai, digunakan sewaktu-waktu untuk masyarakat, untuk cuci motor atau untuk cuci pakaian yang lainnya, asal bersih dia. Yang berikut lagi yang berurusan lingkungan, menampung air, ya. Menampung air di tandon atau di sebuah wadah, ini juga bentuk
partisipasi kita untuk memelihara drainase yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, kita air yang mengalir di luar drainase kita kumpulkan, satukan, buat dalam sebuah drainase sehingga airnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat atau merusakkan jalan-jalan yang ada. Nah, yang terakhir ini bentuk tugas kelompok masing-masing ya. Satu lokasi dicek, suatu lokasi yang sering jadi banjir belakangan ini, buat identifikasi kotanya, lokasinya itu, kemudian diskusikan bagaimana sih penanganannya kira-kira. Nah, itu semua dituliskan dalam sebuah laporan buat info kapan pengambilan data, dokumentasi ya, dan siapkan presentasi nanti dengan PowerPoint minggu berikut. Oke, Ibu kira begitu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa tanyakan di dalam grup atau di portal ya. Ada sarana untuk